dari fasilitas pengangkutan atau port, sehingga produk nikel yang diolah di proyek ini dapat dikapalkan pada fasilitas port. Baik Bapak Ibu sekalian, kita saksikan dari gambar selanjutnya merupakan situasi. Sedikitnya 3 pabrik pengolah dan pemurnian nikel akan didirikan di Kabupaten Kolaka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jika semua pabrik pengolahan dan pemurnian nikel itu beroperasi, maka dibutuhkan puluhan ribu tenaga kerja baru untuk mengisi berbagai posisi. Terkait hal itu, Bupati Kolaka, Ahmad Safei berharap pemuda-pemudi Kabupaten Kolaka tidak hanya berpikir bisa bekerja, tapi juga harus memiliki tekad kuat menjadi penentu di dalam perusahaan. Pernyataan tersebut dikemukakan Ahmad Safei dalam sambutannya saat menghadiri perayaan Natal pemerintah daerah bersama masyarakat Kabupaten Kolaka, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Safei menyayangkan jika peluang kerja yang telah terbuka luas di Kabupaten Kolaka, nantinya direbut oleh pemuda-pemudi dari luar Kabupaten Kolaka. Karena itu, ia berharap seluruh orang tua mulai mempersiapkan anak-anaknya agar mampu bersaing memperebutkan berbagai peluang. Selain kesempatan kerja, Safei juga mengimbau masyarakat Kolaka jeli melihat berbagai peluang usaha yang muncul sebagai efek berdirinya semua pabrik tersebut. Berikut pernyataan Bupati terkait peluang kerja yang mulai terbuka luas di Kabupaten Kolaka. Dalam beberapa waktu ke depan, Kabupaten Kolaka ini insya Allah akan kehadiran beberapa industri di Kabupaten Kolaka ini. Dan kalau itu hadir insya Allah akan menyerap kira-kira 10 sampai dengan 20 ribu orang tenaga kerja. Saya berharap kepada kita semuanya, mari ini kita sikapi dengan baik. Agar supaya kita nanti pada saatnya akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya tidak ingin kemudian dengan masuknya investasi ini, masuknya industri ini, kemudian dipenuhi dengan orang-orang dari luar Kabupaten Kolaka. Saya berharap ini kita mempersiapkan. Nah, olehnya itu, saat ini saya dengan teman-teman sedang membangun sebuah universitas perguruan tinggi politeknik. Dengan harapan, mudah-mudahan ini nanti kemudian ini dengan perjalanannya, ini sudah berjalan juga, 2-3 tahun ke depan ada alumninya dan semua bisa masuk. Karena saya berharap bahwa secara kuantitatif kita banyak, tapi juga menduduki tempat posisi-posisi yang berkualitas. Jangan seperti yang ada sekarang atau di tempat lain. Betul kalau dihitung jumlahnya, banyak putra daerah di situ, mungkin 60-70%. Tapi apa kerjanya Pak? Tukang sapu, angka-angka barang. Yang saya ingin, walaupun tidak banyak, ya tapi seharusnya banyak. Tetapi ada pada level manajer. Ya. Ya, itu yang kita inginkan. Walaupun mungkin cuma 50%, 40%, tapi kita ada pada level penentu. Bukan pada level yang mau disuruh-suruh. Ya. Tapi kemudian tidak bisa kita terhindar. Memang pengusaha ini juga menginginkan agar supaya ada kualitas, ada sumber daya manusia. Nah, itulah sebabnya saya buatkan kita di Kolaka ini politeknik namanya, untuk mempersiapkan anak-anak kita ini ke depan untuk kuliah di politeknik agar supaya nanti alumni-alumni itu yang akan bekerja di sana menjadi manajer. Nah, karena terus terang tahun ini alhamdulillah sudah berjalan, sudah tahun ketiga, dan insya Allah tahun depan sudah ada alumninya dengan 2 prodi, yaitu 1 akuntansi, 1 konversi energi. Insya Allah di tahun 2003 saya akan tambah lagi 5 prodi, yaitu kimia, teknik kimia, listrik, kemudian IT, listrik, satu lagi apa? Metalurgi. Nah, jadi akan 7 nanti. Semua ini adalah jurusan-jurusan prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh, karena saya sudah tanya kepada pengusahanya, nanti kalau kau masuk ini, kau butuh tenaga apa? Itulah yang kemudian saya komunikasikan dengan Kementerian Pendidikan untuk membuka prodi itu di Kabupaten Kolaka. Oleh itu saya mengajak kepada kita seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka, mari kita bersama-sama. Ya. Oleh itu saya mengajak kita, orang tua saya di sini, adik-adik saya yang ada di sini, mari kita masuk bersama-sama ke Politeknik insya Allah. Yang kita persiapkan seiring dengan ini berjalan, ya mungkin 2-3 tahun sudah bisa selesai.
tempat tahun, kemudian insunnya juga sudah selesai. Sehingga betul-betul nanti connecting ini terjadi, ini selesai, adik-adik sekalian juga sudah selesai di perguruan tinggi. Nah, dan ini semua tidak usah diragukan, insya Allah alumni dari Politeknik nanti ini akan otomatis menjadi karyawan di perusahaan ini, karena itu sudah menjadi komitmen kita bersama. Ya. Nah, sekali lagi saya berharap mari kita sikapi ini dengan baik. Ya, investasinya sudah luar biasa, mungkin sekitar 100 sampai 150 triliun ini. Ya, kita sikapi. Kemudian kita yang sudah tua-tua tidak usah resah. Ya, kalau saya berharap ini kita sikapi dengan baik. Yang penting kita tertata, kita bangun komitmen dengan baik, kemudian kita bekerja di mana nanti ini. Ya, nah, antara lain saya kira itu. Kalau ada 20.000 orang datang, yang pertama tentu akan jadi masalah, mau tinggal di mana? Ya, mau tinggal di mana? Ya, supaya ada tempat tinggalnya, bangunkan rumah kos. Ya, yang kedua, mau makan apa? Pasti makan beras, makan nasi, makan ikan, makan sayur, makan dan lain sebagainya. Sediakanlah itu. Tanam banyak-banyak. Ya. Ya. Yang ketiga tentu sandang. Kalau sandang tentu bahan lain-lain itu. Nah, ini akan memajukan UKM-UKM. Warung-warung 9 bahan pokok. Kita bayangkan kalau 10.000, 20.000 orang kerja, kalau rata-rata minum kopi, ya taruhlah 10.000 yang minum kopi, berarti 10.000 gelas kopi akan laku setiap harinya. Siapa yang bisa sediakan itu? Kita ini. Ya. Yang merokok, paling tidak kalau 20.000, paling tidak 10.000 yang merokok, berarti 10.000 bungkus. Siapa yang akan menyediakan? Jangan tunggu orang dari luar Kolaka yang datang menjual, Pak. Kita ini, orang Kolaka yang menjual. Nah, kalau ini kita bisa bangun, kesinergian kita bangun, ya saya kira kita akan merasakan. Ya. Ya. Termasuk nanti kalau ada 10.000, 20.000 orang kerja, paling tidak 10.000 motornya. Paling tidak itu. Kalau 20.000 orang kerja, paling tidak 10.000 motornya. Kalau ada 10.000 motor, paling tidak 100. Ada yang rusak, ada yang meletus bannya, rusak businya, rusak motornya. Siapa yang bikin atas itu? Bengkel. Kita punya anak-anak ini bikinkan bengkel. Sekarang kami buka Pak. Ya, kami punya BLK ini Kolaka cukup bagus. Dan setiap tahun, mungkin per 3 bulan kita ganti-ganti kegiatan, itu selalu ada di sana. Sekarang ini yang ada sekarang pengelasan. Ada 40 orang, dan itu bersumber dari 2 kecamatan saya dahulukan, Kecamatan Pemalat dan Baula. Ada 40 orang sekarang yang sedang pelatihan di BLK untuk pengelasan. Nanti bulan depan mungkin setelah pengelasan mungkin listrik. Setelah itu mungkin alat berat. Ya, operator. Karena kami ini alhamdulillah BLK Kolaka ini ada kita punya simulator, Pak. Ya. Ada alat simulator 2 biji kita punya. Simulator itu sebelum itu kita latih anak-anak bawa loader di lapangan, ada dulu ini seperti TV. Jadi seakan-akan seperti bawa loader betul. Di situ dulu diperlancar baru bawa ke loader betulan. Ya. Itu sudah kita punya itu di BLK Kolaka. Nah, saya berharap anak-anak kalau ini terbuka, ajaklah anak-anak kita karena ya itu yang saya bilang tadi. Saya berharap kepada kita semuanya ini nanti ya jangan hanya jumlahnya yang banyak. Menjadi karyawan dengan jumlah yang banyak, tapi saya ingin biar tidak terlalu banyak tapi berkualitas. Ya, biar dia 40%, 30%, tapi manajer. Orang yang menentukan di situ. Jangan 60%, 70%, tapi tukang potong rumput, tukang sapu, tukang, aduh, kasihan tuh. Itu yang kita tidak mau. Tapi sekali lagi, kaitannya dengan itu semuanya, tentu kita persiapkan sumber daya manusianya. Karena memang pengusaha tidak mau terima yang ya tentu dia cari yang berkualitas. Oleh itu, saya ajak semua kita semuanya, kasih sekolah ke anak baik-baik. Insya Allah, kalau kami dan Pak Wakil, ya kita berharap kita dorong ini minimal nanti ada legasi bagi kami berdua bahwa itu terbangun ketika zamannya kami.